Baik rekan-rekan yang kami hormati, pertama-tama mohon maaf atas keterlambatan. Tapi di balik itu hikmahnya kita mendengarkan pelajaran yang luar biasa. Satu kata-kata yang saya tarik, mudah-mudahan beliau bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan muslim di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa jangan keluarganya aja, Mas. Keluarga yang akan dibangun juga. Masih jomblo kan, Mas ya? Nah, itu materi kemarin, Mas. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang sunnah-sunnah sholat. Sunat adalah diartikan sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah gitu ya terjemahnya. Jangan kalau diartikan ditinggalkan nggak apa-apa, kayaknya nggak enak. Kalau dikerjakan dapat pahala sebagai penyempurna dari ibadah sholat yang kita lakukan. Kalau ketinggalan kayaknya rugi. Dalam sholat, sunnah itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sunat-sunat yang dilakukan sebelum sholat. Ada sunnah yang dilakukan ketika sedang sholat. Ada sunnah yang dilakukan sesudah sholat. Yang pertama adalah sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Sunat yang dilakukan sebelum sholat itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah as-sunanul lati qabla sholat, sunat yang sebelum sholat. Yang pertama adalah azan. Azan ya Pak. Azan wal iqamah. Azan dan iqamah. Atau kita sebut dengan azan dan apa biasa kita sebut Pak? Qomat deh. Aduh, sebenarnya sebutannya bukan qomat tapi iqamah. Sebab kalau qomat ini apa ya? Kita memang senang memendekkan kata para jamaah. Muhammad kita pendekkan apa Pak? Mat, sini mat. Nah, Yusuf kita pendekkan sub jadinya. Nah, iqamah ada adzan dan iqamah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kenapa azan dan iqamat itu penting? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ayat ini diturunkan berbicara tentang muadzin. Wa man ahsanu, dan sebaik-baik perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang adalah perkataan yang mengajak kepada orang lain untuk berbuat ingat kepada Allah. Azan itu artinya apa Pak? Panggilan. Makanya ayat yang berbicara tentang haji, wa'adzin finnas, kata-katanya itu panggilan. Haji itu kan panggilan. Bukan bicara berapa banyak duit yang kita punya, tapi berbicara Anda dipanggil atau tidak. Maka banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa, yang belum berhaji bisa berhaji, secepatnya bisa haji dan bisa umrah. Yang pertama adalah azan. Dan azan itu subhanallah suatu hal yang luar biasa. Yughfaru lil muadzini muntaha adanihi. Orang yang azan itu, maka selama dia azan sampai selesai azannya, hadis ini diriwayatkan ditakhrij oleh Imam Ahmad, sanad hadisnya sahih. Maka selama dia azan sampai selesai azannya itu, maka selama itu pula dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muadzin itu nggak gampang Pak, sampai khilaf di antara para ulama, yang bagus itu azan atau imam. Ada yang mengatakan yang bagus itu azan. Kenapa? Karena dia yang memanggil orang untuk sholat. Jadi saran saya nanti kalau ke masjid azan Pak. Kalau waktu sholat ya, jangan waktu sholat. Nah, kira-kira bisa semua ya azan ya Pak? Insya Allah bisa. Ada yang sudah pernah praktek Pak? Azan apa gitu misalnya, pernah ya Pak ya? Belum ya. Nanti kalau saya diminta khutbah Jumat, minta sama muadzinnya, saya minta sampean aja nanti ya. Kan cuma gitu aja Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah pakai lagu. Di Mekah itu, dulu suatu saya kuliah Pak, itu kalau orang azan pakai lagu malah aneh. Kalau Indonesia kan lagunya mendayu-dayu ya Pak, luar biasa. Yang mau bangun tuh bisa tidur lagi Pak. Nah, malah tambah semangat cepat bangun. Di sebagian tempat azan itu cuma sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpel Pak, tidak perlu segala macam. Tapi dua-duanya bagus, dua-duanya bisa dikerjakan. Artinya pembelajaran buat kita adalah
Kalau ada kesempatan buat azan, azan. Karena itu luar biasa. Bisa dipahami ya para jamaah ya. Jadi yang pertama adalah azan. Kira-kira kalau saya tanya azan ini hikmahnya Bapak? Apa fungsi azan gitu nah. Kira-kira Bapak fungsi azan? Satu, memberitahukan kepada orang lain bahwa waktu sholat sudah tiba. Kebayang kalau nggak ada azan Pak? Mau sholat mau enggak. Kalau dulu orang ukurannya pakai apa Pak? Pakai matahari. Ada ukuran kalau sampai begini berarti sudah masuk waktu zuhur. Asar sudah seperti apa. Sekarang ada azan, nggak perlu lagi seperti itu. Nah, baik itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsi azan Pak? Memberitahukan kepada orang lain di sini sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Ada orang yang tahu dengan datang waktu sholat, tapi mungkin belum terpanggil hatinya untuk sholat berjamaah. Tapi ketika kemudian Masya Allah, diperdengarkan dengan azan, mudah-mudahan. Artinya, kalau ternyata sholatnya sendirian, boleh nggak kita azan? Pernah sholat sendirian Pak di rumah? Karena misalnya ada kepentingan apa, darurat nggak bisa pergi ke masjid. Nah, kalau sholat di rumah biasanya azan nggak Mas? Enggak. Langsung aja ya? Baik, langsung apa? Langsung qomat. Al-adzan wal iqamah disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat. Bahkan ketika Anda sendirian, misalnya darurat di rumah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, pakai lagu sendirian tuh silahkan Pak. Misalnya kebetulan nggak bisa ke masjid. Jadi disunnahkan lil maktubat, bagi semua sholat wajib. Bagi semua sholat wajib. Sampai sini bisa ya para jamaah dipahami. Jadi artinya mau sholat di rumah, mau sholat di semuanya disunahkan. Boleh sholat nggak pakai azan Pak? Datang tiba-tiba ke masjid, Allahu Akbar. Boleh nggak kira-kira Pak? Azan hukumnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Bisa dipahami ya Pak? Nah seperti itu. Baik, itu bagian yang pertama. Sholat duha boleh azan Pak? Nggak usah. Bukan tapi nggak usah. Dan azan ini jangan main-main ya Pak. Azan jangan main-main. Saya kemarin ketemu orang azan, Allahu Akbar, asyhadu Allah Akbar 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Berhenti dia. Datang temannya yang lain menyambung, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau ke kamar mandi katanya. Jangan main-main. Jadi azan itu timbul dari satu orang. Kalau dia nggak bisa dari pertama, ganti sama yang lain, diulang dari pertama. Dan kata-kata itu jangan dirubah-rubah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Balik nggak boleh. Harus tertib. Nah, baik, saya lanjutkan. Sunnah yang berikutnya adalah yang disunahkan ketika kita dilakukan sebelum sholat, azan dan iqamah. Allahumma sholli Muhammad. Datang ke masjid bisakinatin wa waqarin. Datang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dalam keadaan bisakinatin, tenang. Maka jangan lari. Makruh Pak, pergi ke masjid itu, pergi ke masjid orangnya lari. Pernah pergi ke masjid lari-lari Pak jamaah? Biasanya kalau mau ngejar apa biasanya itu? Mau ngejar jamaah ya? Mau ngejar jamaah, begitu sampai ke sana ternyata subhanallah. Ini Pak, kalau kitab yang dipakai downloadannya begini sudah. Jadi bisakinatin wa waqarin, jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita pergi ke masjid dengan tergesa-gesa, biasanya begitu sampai ke masjid itu bisa khusyuk apa enggak Pak? Ya bisa khusyuk. Satu ngos-ngosan, begitu sampai ke masjid itu begitu langsung ruku, Allahu Akbar. Karena mau ngejar dapat rakaat, apa yang terjadi coba? Rukunya itu napasnya bisa benar apa enggak Pak? Pernah tergesa-gesa Pak sholat?
biasanya begitu datang mengganggu dengan yang di samping, orangnya kecapean, khusyuk pun nggak bisa. Jadi yang kedua, sunat ketika pergi ke masjid adalah dalam keadaan bisakinatin wa waqarin, bisakinah dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan yang baik. Selanjutnya adalah ketika kita pergi ke masjid, hal yang disunahkan, sunat yang sebelum sholat adalah ad-du'a'u bainal adani wal iqamah. Apa itu? Berdoa setelah azan dan iqamah. Hafal ya doanya ya, hafal insyaallah. Saya kalau lihat gelagatnya hafal semua ini, Pak. Ada hadiah, Mas? Nggak ada ya? Hadiahnya aku aja hari ini berarti ya. Silahkan, Mas, doa antara azan dan iqamah. Mas, siapa? Lupa saya namanya. Mas siapa, Mas? Belum hafal. Belum. Mas? Lupa. Kalau lupa berarti ada bekas-bekas, mudah-mudahan nanti. Doa antara azan dan iqamah. Kita bicara sunat sebelum sholat ya, Pak. Apa? Sama-sama ya. Ada yang sudah hafal? Belum ya doanya, Pak? Baik. Nanti kita baca doanya Allahumma, atau saya catatkan nanti ya biar dihafalkan di rumah. Saya posting ya nanti. Minggu depan kita coba tes hafalan, pelan-pelan aja hafalnya, pelan-pelan. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa nggak ada hukuman. Ini bukan apa-apa ini, cuma belajar tentang melaksanakan sunat-sunat sebelum sholat. Kemudian sunat yang berikutnya adalah as-siwak, yaitu adalah bersiwak. Kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan dengan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali ingin melakukan sholat. Jadi mulai sekarang, nanti ketika pergi ke masjid, besok sholat subuh atau nanti besok sholat duhur, nanti sekitar jam 9 pergi ke toko beli siwak. Harganya nggak tahu saya harganya berapa. Cara mempergunakan siwak, cara pegangnya seperti ini. Ada pulpen ya semuanya ya. Ada pulpen, cara pegangnya 3 jari di atas siwak kita dan kemudian kelingking serta ibham. Ibham ini jempol, itu di bawah. Bisa semuanya ya? Bisa. Bagaimana cara memakainya? Jadi seperti angka 8. Seperti angka 8. Sebelah kanan bagian sini 3 kali ya, 2, 3, baru kemudian sebelah kiri 1, 2, 3. Bisa, Pak? Bisa. Sekarang kita praktek semuanya. Ada pulpen ya, ada pulpen. Pulpennya dipegang dulu. Ibu-ibu ada pulpen, Bu? Sebab ini sunahnya buat laki-laki sama, buat perempuan juga sama. Bisa ya? Jadi begini. Oh sama ya kita. Saya juga nyuruh orang pakai pulpen, saya pakai sedotan. Baik begini, bisa ya semuanya ya? Nah begini. Yang namanya siwak itu jangan terlalu panjang, melebihi daripada shibir. Apa shibir? 1 jengkal. Ini buat 5 tahun Pak Ustadz. Jadi begini siwaknya, jangan offset berarti. Berarti begini sekitar ini. Dan juga jangan terlalu pendek, yang sedang-sedang lah. Kemudian cara siwaknya itu nanti dihancur ya. Bukan dihancur, dibikin seperti kuas atau sikat gigi itu sendiri ya. Maka ketika pakainya seperti angka 8, bisa ya Pak, sebelah kanan diputar 3 kali, 2, 3, kemudian sebelah kiri 1, 2, 3. Bisa semuanya? Saya. Sekarang saya minta praktek. Alhamdulillah. Ini yang bisa praktekkan saya kasih hadiah nih, Mas. Hadiahnya siwak. Kan tinggal langsung praktek ini. Ini langsung dari Arab ini kayaknya nih. Baik, siapa yang mau praktek, Pak? Ayo.
Oh, akhwat aja. Ya sudah. Mau ikhwan, mau akhwat, saya terserah. Yang penting jangan saya sama Pak Anu aja yang disuruh. Ayo silahkan. Siapa Pak yang mau praktek? Baik. Saya tunjuk aja ya. Siapa yang praktek? Mas siapa namanya Mas? Mas Dika. Mas Dika, tunjuk satu orang di sini siapa saja. Kalau saya yang nunjuk nanti saya biar saya nggak ada beban lah, sampai aja yang kena beban ini. Silakan tunjuk satu orang. Siapa Mas? Oh ya, silakan Mas. Jadi dari cara mempergunakan dan kemudian bagaimana cara mengarahkan. Mau langsung kayak gitu. Oh langsung dibuka, langsung dikantongin kayaknya nih Mas habis ini Mas. Ini disunahkan ya, setiap kali ingin kita melakukan sholat. Apa beneran? Terserah Mas, bisa. Ya. Baik, semuanya tolong diperhatikan. Mas bisa, tapi di akhwat kelihatan ya. Ya. Baik. Gimana cara memegangnya dulu, Mas? Ya, 3 jari di atas, benar. Ya, putar Mas, kasih tahu kawan-kawan Mas. Bisa ya? Bisa berdiri? Ya, nggak apa-apa, biar dikasih lihat. Nah. Baik, bisa ya semuanya ya. Kemudian bagaimana cara mengarahkan di giginya? Makanya seperti yang ke-8 yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian sebelah kiri juga. Iya. Bisa dipraktekkan ya semuanya ya. Baik, itu siwak yang dari Arab silahkan dipegang aja Mas langsung sebagai hadiah. Alhamdulillah. Dan para jamaah, siwak itu ada yang harus kita perhatikan. Ya, apa itu? Di antaranya adalah siwak kalau habis dipakai setiap habis sholat bagusnya itu dicuci. Jangan siwak itu dipakai 3 tahun nggak pernah dicuci. Bisa dipahami ya para jamaah. Jadi habis dipakai itu ditaruh di kantong. Makanya sekarang ada tempat buat siwakan ya. Jadi habis itu dicuci itu cuma sekedar dibersihkan baru kemudian nanti mau dipakai lagi silahkan. Bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi sunat yang berikutnya adalah kita disuruh untuk bersiwak. Selanjutnya adalah ketika kita sholat. Yang selanjutnya taswiyatus sufuf. Apa itu taswiyatus sufuf? Sebelum merapatkan shaf, hal yang pertama adalah berdiri ketika kita dipanggil untuk sholat. Apa itu? Iqamah. Nah, pertanyaannya adalah saya lihat di Balikpapan ini orang kalau iqamah itu berdirinya jamaahnya tuh macam-macam. Sampean kalau iqamah itu berdirinya kapan Mas? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita kan mau dipanggil buat sholat nih sudah nih. Berdirinya kapan Mas? Apa pas sebelum qomat, apa pas qad qomatis shalah atau ketika setelah selesai qomat? Sebelum qomat. Mas? Selesai qomat. Pas qad qomatis shalah. Yakin Mas ini yang mana nih? Intinya silahkan semuanya dikerjakan. Yang paling bagus ada yang mengatakan usahakan sebelum qomat. Sebelum azan kelamaan ya. Sebelum qomat. Kenapa sebelum qomat? Biar semuanya sudah siap-siap. Dan kemudian rapat semua barisannya ketika itu. Ada yang mengatakan ketika setelah selesai qomat. Kenapa? Karena Nabi dulu ketika sudah qomat dipanggil baru kemudian berdiri. Intinya apapun itu silahkan dilakukan. Yang jelas ketika sudah semuanya berdiri, sunnah yang berikutnya adalah meratakan dengan shaf. Shafnya diratakan dan dirapikan. Dan sebelum kita melakukan sholat disunahkan adalah apa itu? Mempersiapkan hati, mempersiapkan diri agar kemudian mengkosongkan jiwa dan semuanya hanya untuk kemudian mengingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi sebelum kita berangkat sholat, makruh hukumnya berangkat sholat itu lari-lari. Kenapa coba? Karena nggak bisa khusyuk. Jadi orang itu mempersiapkan sholat dari azannya,
dari wudunya. Coba kita sudah pernah kemarin bahas wudu ya. Wudu itu kalau berbicara hukumnya apa Pak? Wudu berbicara. Wudu sambil bicara maksudnya Mas. Ibu-ibu lagi berwudu. Jeng, gimana arisan kita Jeng? Waduh Bu, belum dikeluarkan ini berapa? Coba. Itu kalau orang dari wudunya udah ngobrol, ketika azannya ngobrol, ketika wudunya ngobrol, itu pas sholat yang dipikirin apa yang diobrolin tadi. Kenapa coba? Karena dipersiapkan sholat itu sebelum. Disebutkan beberapa sahabat, azan saja ketika sudah dikumandangkan, badannya itu bergetar. Badannya itu bergetar. Kenapa? Karena membayangkan siapa yang akan saya hadapi ketika saya sholat. Bukan siapa-siapa, yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama dengannya, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, kosongkan semua pikiran, yang kita ingatkan hanya bagaimana mengkhusyukkan hati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami para jamaah saya? Maksud saya gini, yang hutang-hutang itu semua dipinggirkan dulu, pikiran yang mengganggu semua dipikirkan, dibuang dulu, pekerjaan kita pinggirkan dulu. Apa yang kita pikirkan? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nah, baik, itu adalah termasuk hal-hal sunat yang disunatkan sebelum kita sholat. Sekarang kita masuk sunat yang dilakukan ketika masuk di dalam sholat. Kemarin Mas, ketika bahas tentang sholat, sunat-sunat di dalam sholat sudah dibahas ya? Baru rukunnya. Oh, baru rukun. Sampai salam. Baik. Yang pertama, Allahu Akbar, sholat. Itu ya. Pertama kali yang kita lakukan di dalam sholat apa yang kita katakan Pak? Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya adalah wajib, rukun. Sekarang pertanyaannya, mengangkat kedua tangan. Sampean Allahu Akbarnya itu angkat tangan nggak? Angkat tangan. Oh bisa ya? Nah, Mas sudah ini gimana nih? Oh begini ya Mas. Ini di kuliah nggak diajarin makanya. Baik. Saya lanjutkan ya. Allahu Akbar. Rukun sholat diantaranya adalah mengucapkan takbiratul ihram. Apa itu? Mengucapkan lafaz Allahu Akbar, itu rukunnya. Dan sunnahnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu adalah juga dengan mengangkat kedua tangan. Jadi angkat kedua tangan ini itu hukumnya adalah sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Maksudnya adalah, boleh nggak kalau kita sholat itu, kita sholat Allahu Akbar? Boleh? Boleh. Karena dia hukumnya adalah sunnah. Tapi rugi ditinggalkan. Bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, selama ini yang dipahami, angkat tangan itu wajib apa sunnah Pak? Hukumnya adalah sunnah. Coba angkat tangan nih ketika kita sholat Allahu Akbar itu kapan aja? Satu, ketika mengucapkan takbir yang pertama ya, Allahu Akbar. Kapan lagi? Ketika kita mau ruku. Allahu Akbar. Berapa sudah Pak? Dua. Ketika bangun, Sami'allahu liman hamidah. Berapa sudah? Tiga. Sudah tiga ya. Pas mau sujud, angkat lagi Pak. Allahu Akbar. Enggak. Jadi yang namanya mengangkat takbiratul ihram kemudian dengan mengangkat kedua tangan, itu tempatnya ada 4. Yang pertama adalah ketika kita Allahu Akbar, 1. Ketika ruku Allahu Akbar, 2. Bangun Sami'allahu liman hamidah, 3. 1 lagi. Kapan? 2 setelah. Apa Bu? Setelah 2 rakaat. Setelah kita bangun dari tahiyat awal. Di rakaat yang kedua ada yang disebut dengan tahiyat awal, kita duduk ya, at-tahiyatul mubarakatuh, salatu kita baca sampai habis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, angkat kedua tangan. Apa hukumnya? Sunnah. Saya yakin kalau yang 3 macam ini kawan-kawan sudah tahu. Tapi yang saya lihat masih agak bingung itu di takbiratul ihram.
Banyak yang kemudian yang kayaknya tercampur-campur hingga kemudian mengatakan ini hukumnya adalah wajib. Enggak, ini hukumnya adalah sunnah. Yang wajibnya adalah mengucapkan Allahu Akbar. Sampai di sini paham para jamaah? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa itu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian sunat ketika ruku'. Sunat ketika ruku' itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita ruku' kita menggerakkan dengan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Kemudian sunnahnya itu adalah ketika kita ruku' punggung kita ini rata. Seperti kalau misalnya ditaruh papan, seperti itulah ratanya. Nah, ini praktek. Ya, seperti kalau pakai derajat 90 lah. Ini kita praktek aja ya, langsung Mas ya. Kami minta siapa ya? Mas tadi nunjuk siapa Mas? Mas tunjuk yang lain lagi Mas. Silahkan. Biar kita praktek ya Mas ya, nggak apa-apa. Silahkan Mas. Nggak apa-apa, nanti dapat kesempatan nunjuk yang lain Mas Andi. Dapat siwaknya ini. Baik, ruku. Yang pertama adalah telapak tangan ini harus sampai kepada lutut. Maksud saya itu ukurannya sampai ke lutut itu nyampe. Silahkan Mas coba. Ruku nih. Ya, ruku. Kalau biasanya Ya. gini. Nah, nanti diusahakan belakangnya ini harus rata ya Mas ya. Kurang naik dikit. Berarti kelebihan berarti ya. Turun dikit lagi. Nah, rata ya. Jadi punggungnya nih bisa nggak Mas dadanya dinaikkan dikit? Dada. Nah, jadi biar agak kelihatan rata ya, seperti itu. Bisa ya nanti semuanya ya. Usahakan sebaik mungkin. Ini hukumnya adalah sunnah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak kita belajar sedikit demi sedikit. Apa ukurannya? Ini rata. Bisa semuanya ya nanti ya. Nanti coba di rumah. Sudah Mas, itu aja. Usahakan ketika ruku itu, kalau bacaannya sudah hafal semua ya, hafal semua insyaallah. Apa Mas bacanya Mas? Ketika ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baik. Sekarang sunat ketika kita i'tidal. Yang pertama adalah sunnahnya kita mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian ketika kita, nah ini ada yang sholat itu buru-buru. Ini lihat ya, ini prakteknya begini. Allahu Akbar. Ini belum benar-benar tegak, dia sudah keburu ruku. Sementara yang namanya i'tidal, ya'udu ala makana alaihi qabla ruku'ihi. Kita benar-benar berdiri. Nah, jadi maksud saya ketika ruku, Sami'allahu liman hamidah, benar-benar berdiri. Baru kemudian kita ruku. Bisa semuanya ya? Bisa insyaallah. Kalau ini nggak usah praktek kalau ini. Selanjutnya adalah kalau sujud, sudah tahu caranya semuanya ya. Sujud itu nah saya minta siapa nih ya? Baik, kita jadi kita berdiri ya. Ini kita berdiri nih. Begitu berdiri kan kemudian kita sujud ya. Nah, sujud. Pas sujud itu yang pertama jatuh setelah kaki apa? Setelah telapak kaki maksud saya. Kedua lutut. Kedua lutut ya. Jangan tangan duluan. Jangan tuh. Coba kalau nggak percaya, mau tunjuk yang lain Mas. Jangan balik lagi. Tunjuk yang lain. Siapa coba? Coba. Susah jadinya kalau kita itu berdiri. Ini biasanya nanti dalam kasus-kasus tertentu itu nggak apa-apa. Ini hukumnya sunnah saja. Kalau ternyata orangnya agak gemuk. Kalau agak gemuk, biasanya agak susah ya. Agak susah. Ini nggak apa-apa. Cuma kalau yang biasanya lutut dulu, habis lutut apa? Kedua tangan. Nggak ada sejarahnya orang habis lutut langsung kepala, itu nggak ada. Habis lutut baru kedua tangan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kedua tangan ini, oh berarti belum ya. Kedua tangan ini, habis kedua tangan kan wajah kita ya. Wajah kita. Baik, wajah kita ini kan kita disunahkan yang melekatkan ke tempat sujud kita adalah satu
dahi kita dan hidung. Pertanyaannya, hidung dulu apa dahinya dulu? Bersamaan. Insyaallah. Bisa gitu ya? Prakteknya nanti di rumah. Ini masalahnya sujud. Ini sudah dipelajari belum yang ini? Sudah, Ustaz? Yang belum ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa praktek ya? Bisa seperti itu. Baik, sunat yang berikutnya. Nah, ketika kita sholat, mata kita itu arahnya kemana? Tempat sujud. Ila maudhi'i sujudihi, di tempat di mana dia sujud. Ya, jadi sholat itu bahkan dikatakan, silahkan buka rujukannya dalam kitab Muqnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini, itu makruh hukumnya kalau kita sholat itu matanya itu kesana kemari, terutama ke atas. Nah, itu makruh. Kecuali satu. Kapan kita, bahkan khilaf di antara para ulama, ada waktu tertentu nanti yang kemudian ketika kita sholat disuruh matanya menghadap ke situ. Apa itu? Kalau kita sholat di depan Ka'bah. Nah, kalau sholat di depan Ka'bah itu katanya ada yang mengatakan untuk khusus di depan Ka'bah, sholatnya kita melihat dengan Ka'bah itu sendiri. Nah, walaupun ada pula yang mengatakan bagusnya tetap ke tempat sujud. Kecuali kapan? Asyhadu an la ilaha illallah, maka pada saat itu kita melihat dengan telunjuk kita. Bisa ya? Asyhadu an la ilaha illallah, baru kita lihat dengan telunjuk. Telunjuk siapa? Telunjuk kita yang kita lihat. Sampai kapan? Sampai ketika salam. Apa maksudnya? Supaya ketika kita sholat saja disuruh untuk menundukkan pandangan, maka di luar sholat kita juga menundukkan pandangan. Bisa dipahami semuanya? Kalau sholatnya itu sudah matanya kesana kemari, Masya Allah, sholatnya itu matanya sudah kesana kemari, katanya dikatakan dalam kitab Muqnil Muhtaj itu yurithul a'ma, mewarisi buta. Jadi usahakan matanya itu kita tetap khusyuk. Bisa dipahami ya para jamaah ya. Baik, sunat yang selanjutnya adalah masih pembahasan tentang mata ketika sholat adalah apa itu? Makruh hukumnya ketika sholat menutup kedua mata. Paham ya? Ya. Menutup. Apalagi sholat subuh kawan-kawan. Malam tahajud semalaman, kemudian ketika sholat subuh sujudnya lama banget nggak bangun-bangun. Begitu bangun matanya merah, ternyata tidur. Karena ibadahnya orang Yahudi itu ketika dia beribadah matanya itu at-taqmid. Apa itu at-taqmid? Ditutup. Pernah lihat yang di apa itu di tembok ratapan itu ya, di tembok ratapan. Nah jadi jangan coba ya, orang kalau sholat matanya ditutup itu tingkat khayalnya tuh semakin tinggi nih, semakin dimudahkan gitu, malah tambah kesana kemari. Jadi jangan matanya ditutup. Bisa dipahami ya? Nah, baik, lanjut. Dan kemudian ketika sholat disunahkan kita as-saktah. Apa itu as-saktah? Berhenti sejenak. Apa berhenti sejenak? Berhenti sejenak satu di antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Allahu Akbar. Habis itu kan baca doa iftitah. Hafalnya doa iftitah yang hafal? Mas, doa iftitah Mas? Hafal ya? Oh belum. Ada yang sudah hafal? Oh baik, nanti di-sharing ya Ustaz ya. Doa iftitah, jadi minggu depan 2 ya. Doa antara azan dan iqamah. Kemudian ini enggak wajib, maksud saya dicoba untuk dihafalkan. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita coba lagi sampai bisa. Namanya belajar kan pelan-pelan. Apa satu aja dulu ya? Doa antara azan dan iqamat atau iftitah dulu nih besok? Minggu depan iftitah aja dulu ya. Iftitah. Baik ya. Yang minggu depan iftitah aja. Iftitah yang mana? Iftitah yang biasa aja. Terserah antum mau pakai yang mana. Ya. Hari yang mana Pak? Baik, itu boleh pakai itu. Antum mau pakai itu bisa, mau pakai yang satunya? Ya. Nggak ada yang satunya lagi Pak.
Allahumma ba'id baini itu yang mau pakai itu silahkan. Yang penting ada doa iftitah yang dibaca, yang hafal minggu depan kita coba ya. Yang hafal dapat hadiah. Hadiahnya ambil sama Mas ini. Minggu depan ya, mudah-mudahan bisa ya semuanya ya. Untuk azan dan iqomah itu pelan-pelan aja lah. Yang penting itu dulu, iftitah. Jadi jangan langsung, jangan tergesa-gesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awudz ketika membaca surah Al-Fatihah itu kasih saktah juga. Kenapa? Agar kita sholat itu jangan terburu-buru. Sholat itu, Masya Allah para jamaah, bukan sedang sekedar mengejarkan kewajiban, tapi pada saat itu kita sedang membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba dengan apa yang kita baca, khusyuk. Khusyuk itu saja para jamaah. Nabi itu kalau ada orang lihat sholatnya itu main-main, tidak khusyuk dan segala macam. Sholli fa innaka lam tusolli. Kata Nabi, sholat kamu loh belum sholat. Padahal orangnya sudah sholat. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Ada yang kurang, entah gerakannya, ada yang kurang, entah mungkin belum memenuhi dengan kewajiban. Baik, kita lanjut. Antara Al-Fatihah dengan Amin itu kasih jeda sejenak. Paham ya? Dari takbir ke iftitah, dari iftitah ke Al-Fatihah, dari Al-Fatihah ke Amin itu juga harus kasih jeda. Biar nggak nyambung. Waladhdallin amin. Sebentar, pelan-pelan. Sholat itu dinikmati. Coba Mas siapa namanya? Mas Erwin. Harwin. Oh, baik. Bilang amin, Mas. Amin. Nah, baik. Ini versi 1 ya. Amin itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Macam-macam. Yang paling bagus adalah membarengi dengan aminnya imam. Karena di saat itulah doa malaikat diaminkan. Doa malaikat kita sedang aminkan. Amin itu adalah artinya istajib, kabulkan. Kabulkan. Tapi amin itu ada yang bisa membatalkan. Dalam juz 6 dikatakan aminal baital haram. Kalau sudah pakai tasydid amin, itu maknanya bukan lagi kabulkan, tapi maknanya menuju. Qaidahnya adalah kalau ternyata dia sengaja dan tahu dengan kesalahannya, itu bisa batal sholat. Jadi hati-hati bilang amin. 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 Itu artinya nggak ada. Saya minjam kertasnya masih. Saya tulisin. Kalau begini tulisannya nih. Nih, lihat ya. Min. Oh, nggak kelihatan. Apa tulisan saya jelek ya ini? Bisa lihat ya. Oh, ada nih begini. Maaf ya Mas. Sepertinya nggak kelar kita ya anunya, tapi kita coba sambung minggu depan ya Mas ya. Nggak apa-apa ya. Baik. Nih ya. Bisa dibaca ya tulisannya ya. Bisa baca bahasa Arab, insya Allah bisa lah kawan-kawan. Oh, sambil Latin. Oh, baik begini. Ini amin ini. Tapi kalau bahasa Indonesianya sama semua. Maksud saya begini, minnya pendek. Min. Min. Itu artinya adalah security atau satpam atau penjaga. Minnya pendek. Kalau kawan-kawan yang pendek kan biasanya masih ada jedanya ya. Amin. Masih gak apa-apa. Ini yang benar-benar habis amin, itu artinya menjaga. Kalau misalnya yang panjang itu di belakang amin, amin, itu artinya orang yang jujur. Jadi yang artinya kabulkan itu bagaimana? Depannya agak panjang, di belakangnya agak panjang.
Amin. Yang paling bagus barengin imam. Imam bagaimana, ikutin imam. Tapi kalau imamnya nggak ada amin, ya sudah, kita pakai amin kita sendiri. Bisa ya? Yang penting jangan offset aja. Imam sudah selesai, dia sudah masih aja amin. Ini anak-anak kecil biasa yang begitu ya, anak kecil. Kasihan imam mau baca nggak nyambung. Baik, kemudian yang terakhir, sunat ketika kita sholat ini masih banyak ya, masih banyak sekali. Wajal satur rohati khaffifan fi kulli rak'atin taqumu anha. Apa itu? Setiap kali rakaat yang berikutnya dan ternyata di rakaat itu nggak ada tahiyat, maka kita disunahkan sebelum kita bangkit dari sujud itu duduk sejenak. Disebut dengan duduk istirahat. Nih, rakaat pertama ada tahiyat nggak para jamaah situ? Nggak ada kan? Maka setelah bangkit dari sujud yang kedua, kita duduk sebentar. Duduknya itu seperti duduk iftirash atau duduk yang kita duduk antara dua sujud. Sejenak, apa yang dilakukan? Apa yang dibaca? Nggak ada, cuma sekedar beristirahat. Makanya namanya jalsatul istirahah. Wa jalsatur rahati khaffifanaha. Jadi berhenti sejenak agar kenapa? Jangan terburu-buru baru kemudian berdiri. Ya, sejenak ya. Berapa ukuran sejenak? Jangan juga terlalu lama. Ini biasanya yang tarawihnya 1 juz. Jadi pas berdirinya duduk dulu dia di situ. Kan namanya duduk istirahat katanya Pak Ustadz. Jadi saya istirahat di sini katanya. Baik, ini sudah jam segini. Saya pikir kawan-kawan saya buka sesi pertanyaan saja. Ini minggu depan saya akan sambung lagi dengan materi ini. Sambil pertanyaan sambil Oh, boleh. Silakan. Saya mohon maaf tadi keterlambatan. Jadi ban saya tadi itu kempes, saya tinggal sepeda motor itu di tengah jalan. Bagi aja. Oh iya. Ayo sambil kita pertanyaan ya. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin menanya. Ada 2 pertanyaan sih. Ya. Yang pertama itu mengenai siwak. Kan gerakannya membentuk Angka 8, ya. Berarti itu yang tengah itu hanya di depan. Oh. Samping. Iya, baik. 1. Pertanyaan kedua. Yang kedua, saat berdiri itu kan kaki harus rapat. Dan kelingking dan kulit. Iya. Nah, bagaimana ada orang yang saat kita merapatkan kaki itu dia nggak mau sentuh. Oh, baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya penting sekali. Yang pertama, kalau kita bersiwak hanya dengan angka 8, yang kena cuma di depan. Baik, yang dimaksud dengan angka 8 itu depan dan belakang, Mbak. Ya, depan dan belakang. Bisa praktek ya, ibu-ibu yang akhwat pakai sendok ya. Jadi enggak, saya bercanda. Depan dan belakang. Masa prakteknya pakai sendok gimana? Jadi di depan begitu pula. Jadi jangan pindah dulu ke kiri, Mas. Di kanan itu selesaikan depan dan belakang angka 8 baru kemudian kiri. Bisa dipahami, Mas? Itu untuk yang pertama. Baik, yang kedua. Sunat sebelum sholat adalah taswiyatus sufuf, meratakan sof. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena ratanya shaf itu daripada menyempurnakan sholat itu sendiri. Nah, pertanyaannya dari kawan kita, saudara kita adalah bagaimana ketika merapatkan shaf itu ada yang kemudian justru menjauh. Nah, baik. Saya berikan gambaran buat kawan-kawan. Merapatkan shaf itu ada yang mengartikan dengan merapatkan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Hadisnya itu satu, cuma nanti cara menerjemahkan banyak. Makanya nanti caranya berbeda-beda. Intinya ratakan shaf. Ada yang mengartikan rapatkan ini. Kelingking kaki ya. Kelingking kaki dengan kelingking yang ada di sampingnya. Kenapa? Biar rapat, benar-benar rata. Nah, kemudian nanti berbeda lagi pendapat antara Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin.
Ada yang mengatakan rapatnya itu kelingkingnya, lututnya, dan kemudian siku dan bahunya. Nah, seperti itu. Nah ini rapatnya sampai kapan? Ada yang mengatakan sampai selesai sholat. Ada yang mengatakan cuma di awal sholat. Nah, saya kenapa berikan gambaran banyak ini kepada para jamaah? Artinya nanti kita akan menghadapi dengan berbagai macam. Oh ternyata begini. Yang kedua, ada yang mengartikan yang dimaksud rapat itu bukan sininya Pak, tapi apa? Meratakan bagian tumit belakangnya. Dan mereka ini biasanya kawan-kawan yang biasanya kakinya itu tidak mau disentuh. Nah, jadi sama dengannya ratakan sop. Yang penting yang pertama sop bagian tumit kita ratakan. Yang kemudian mau dirapatkan kita lihat di samping. Kalau mau dirapatkan kita rapatkan. Kalau kebetulan nggak mau jangan dipaksakan. Jangan dikejar kakinya. Kenapa? Nanti kita malah tendang-tendangan jadinya. Nah, ini kenapa saya jelaskan. Sebenarnya buat permulaan nggak perlu tahu-tahu banyak khilaf dan segala macam, agar kita bisa membuka hati berlapang dada. Oke, yang mau dirapatkan alhamdulillah. Yang nggak mau dirapatkan, oke silahkan. Bisa dipahami Mas ya? Nah, baik. Yang penting jangan tendang-tendang lah. Semua dirapatkan. Memang kalau dirapatkan ini hati lebih nyaman, lebih rapat misalnya, silahkan. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan. Ini kan jika kita sholat habis ini ya Bu ya? ada posisi tangan yang ini kedua Oh iya, baik. seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, baik. Selama ini saya lakukan seperti ini. Ya, bagaimana meletakkan tangan di sini? Ada yang seperti ini, yang kayak gini Mas ya? Ada yang Begini ya? Baik. Baik. Yang penting jangan begini aja ya. Ini terlalu sombong kayaknya. Baik, dalam Syafi'i dikatakan sunnahnya itu adalah meletakkan telapak tangan kanan itu di atas pergelangan seperti ini. Kemudian dipegang. Ini yang saya pahami selama ini cara memegangnya. Kalau yang seperti ini saya belum ketemu, wallahu alam. Saya nggak tahu. Mungkin ada yang tahu. Tapi yang saya lakukan selama ini seperti ini. Paham ya? Di mana letak meletakkannya? Apakah di atas pusat dan di bawah dada? Apakah di bawah pusat? Apakah kemudian seperti ini? Apakah kemudian di dada? Itu minggu depan ya, bukan sekarang. Pelan-pelan dulu. Jadi pertanyaannya Mas tadi, di mana cara meletakkannya? Seperti ini. Bisa ya semuanya ya? Nah seperti ini. Dan kemudian dipegang. Tapi Pak, saya pernah lihat ada orang yang tangannya tuh nyelepet kiri. Nah, gitu ya. Ada nggak? Ada imamnya. Kapan itu? Kita bahas minggu depan aja itu. Ya artinya ternyata banyak yang mau dikerjakan, silahkan dikerjakan begini. Yang tadi Mas ya, jawabannya. Wallahu a'lam. Silahkan Ibu pertanyaan. Silakan. Nggak apa-apa sambil makan Mas ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu. Bisa pernah dengar katanya kalau cewek itu bertiga tuh tangannya harus rapat. Iya. Beda dengan cowok yang seperti ini. Baik. Benar atau enggak? Dan kalau itu harus sampai telinga. Iya. Sampai telinga. Benar atau enggak? Oh, baik, alhamdulillah. Saya simpulkan ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kata beliau pernah dengar kalau cewek itu dirapatkan, ya, kemudian harus sampai ke telinga. Yang pertama adalah, ya, ini sebenarnya tidak apa-apa kita bahas sekarang. Kalau perempuan itu lebih dirapatkan beda dengan laki-laki. Entah rukunya, entah sujudnya. Kalau laki-laki agak dibuka, kalau perempuan itu ditutup. Dirapatkan ini kemudian seperti ini. Bisa dipahami Bu ya? Benar gak yang dikatakan? Benar seperti itu. Dia harus dirapatkan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan pernah mendengar tangannya harus sampai ke telinga. Lagi pada makan ya. Nah, Mas yang nggak makan, Mas nggak makan sih. Jadi gimana prakteknya? Angkat takbirnya Mas, coba Mas. Sampai ke telinga, Mas. Baik, Ibu. Ya, memang ada hadis yang kemudian ini dipegang oleh Madhab Syafi'i yang mengatakan sampai ke telinga. Allahu Akbar.
Saya. Benar gak itu? Benar. Dan kemudian ada yang kawan-kawan lihat Allahu Akbar. Seperti ini ya. Juga ada hadisnya. Jadi ini benar dan ini benar. Ibu mau ikut yang mana? Silahkan. Yang penting jangan lewat dari telinga. Allahu Akbar. Nah ini saya nggak tahu. Paham ya Bu ya? Jadi begini benar, yang begini benar juga. Silahkan dipakai yang selama ini dipakai itu benar. Bisa dipahami Bu? Baik, silahkan. Dulu saya belajar jadi ada 2 ustaz. Yang satu begini, yang satu lagi boleh katanya begini, jarinya ke depan. Oh, jarinya ke depan. Baik. Secara fikih dia begini. Ya, tangannya ini dibuka. Berarti ini belum dibahas ya. Saya pikirnya sudah dibahas Pak Ustaz, belum ya? Baik, ini minggu depan kita kupas lebih dalam lagi ya. Saya kasih sinopsisnya begitu. Ini dibuka. Biasanya yang begini-begini itu interpretasi Mas. Interpretasi, ada pemaknaan lain dan segala macam. Begini ya tangannya ya. Mungkin sampean pernah lihat juga begini Mas. Pasti pernah. Pernah kan? Ini baru saya contohkan. Masa enggak lihat saya contohkan? Mana ya? Ya begini nih, ada juga nih, begini. Itu biasanya interpretasi Mas Anwar. Jadi yang kalau mau ikut yang begini aja dulu, ya, yang begini aja dulu. Oh, ternyata belum ya. Baik, minggu depan itu kita kaji lebih dalam itu. Oke. Silahkan lagi, Bu, silahkan. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tentang amin. Oh iya. Ini saya kemarin belajar tentang surah At-Tin. Surah? At-Tin. Iya. Di sana itu dikatakan di sini amin itu bisa juga dikatakan aman. Iya. Ini wazal berada amin dan demi dan terlindunglah yang aman ini. Maksud saya amin ini banyak ya pengertiannya. Iya. Baik. Amin ini pengertiannya banyak ya? Iya. Banyak sekali pengertiannya. Oh, hilang sudah ya. Baik. Kalau yang amin tadi itu artinya keamanan. Makanya nanti pelakunya adalah orang yang bisa memberikan keamanan. Makanya nanti namanya amin. Coba, makanya tadi saya artikan orang yang bisa memberikan keamanan biasanya disebut dengan apa? Security, sapam. Nah, begitu kan. Jadi amin itu kalau di depannya panjang minnya benar-benar pendek, itu artinya orang yang bisa memberikan keamanan. Tapi kalau belakangnya saja yang panjang, depannya pendek itu dalam pengertian nggak ada sama sekali dipanjangan ya. Amin itu artinya orang yang jujur. Makanya Nabi Al-Amin. Nah, yang diartikan istajib, kabulkan itu apa? Depannya agak panjang, belakangnya agak panjang. Walaupun cuma 2. Amin, nggak apa-apa. Yang penting ada panjang di depan dikit, ada panjang di belakang dikit. Nah, gitu. Tapi kalau pakai tasydid, artinya beda lagi. Amin. Artinya saya menuju. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah banyak macam maknanya? Iya, banyak macam maknanya. Makanya hati-hati baca amin. Amin. Ya, begitu kan? Ada lagi? Silakan. Oh, banyak ya. Bu, silakan. Ustaz, misalnya kita makmuman dengan jamaah makmuman dengan anak yang lebih kecil. Iya. Itu kita baca niatnya jadi imam atau makmum. Sedangkan si anak ini dia sholatnya masih yang kayak bermain. Masih bermain-main. Ya. Jadi si imam ini masih belum balik ya, begitu ya? Umur berapa? Imam ini sudah. Namanya saya. Oh iya. Nah, saya mengimami anak yang saya jaga karena sholat bareng. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Hah? Laki-laki juga ada? Iya. Oh, iya. Dia masih kecil. Bilang dia baru umur 10 tahun dan 9 tahun. Iya. Saya ini baca niatnya jadi imam atau jadi makmum. Baik. Dua kanan kiri ini ada yang ikut sama saya. Baik. Jadi beliau ini jadi imam
di belakangnya ada makmum anak-anak ya, ada makmum anak. Baik, jawabannya adalah kalau di situ ada anak perempuan, silahkan niat jadi imam. Rugi kalau nggak niat jadi imam, kenapa? Karena nanti nggak dapat pahala jamaah. Niat aja, nggak ada masalah. Cuma nanti yang jadi masalah kalau makmumnya laki-laki, walaupun anak kecil. Karena perempuan hanya bisa mengimami sama-sama perempuan. Nah, tapi yang tadi gimana ceritanya? Ini niat aja imam. Kenapa? Karena di belakang ada perempuan, walaupun masih kecil. Jangan nggak niat imam. Jangan tidak niat imam. Kenapa? Rugi. Nanti pahala jamaahnya nggak dapat. Bisa dipahami, Bu? Nggak apa-apa. Silahkan, Mas. Ini Pak Ustaz, di saat kita membaca doa kita, kan saya biasa pakai ayat berbiru. Yeah. Ternyata pas jemaah, di saat saya baca itu kan panjang ya. Yeah. Keduluan imam baca surat apa saja. Yeah. Jadi itu gimana? Kita ngikut kemana? Iya, baik. Kita teruskan Baca kita, itu atau lanjut ke apa? dengerin bacaan imam ya. Jadi beliau baca doa iftitah yang Allah berkabiro karena lumayan panjang, maka pertanyaannya karena kepanjangan imam keburu baca surah Al-Fatihah. Maka pertanyaannya apakah mendengarkan dengan bacaan imam atau menyelesaikan dengan doa iftitah? Maka jawabannya selesaikan baca doa iftitah. Selesaikan sampai habis karena kita sudah keburu baca. Maka baca dan kemudian karena pada saat itu kita belum berkewajiban untuk membaca surah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Jadi sempurnakan aja, Pak. Bacaannya sampai habis doa iftitahnya. Bisa dipahami, Pak? Selesai itu kita ngikut. Iya, ngikut dengan imam. Bisa dipahami, Pak ya? Selesain. Sebab kalau nggak diselesaikan terlalu banyak iftitah kita nggak kelar-kelar. Ya, banyak kita tiap sholat nggak kelar tiap sholat. Wallahu a'lam. Siapa lagi tadi, Mas? Silakan, Mas. Maaf sebelumnya ini masalah siwak. Iya, Pak. Saya ada penasaran. Saya pernah tahu ada orang pakai siwak tuh nggak karena urusan sholat. Nah itu masih sunnah, masih ada dapat sunnah apa enggak? Iya. Nah, terus apa ada kandungan apa kan siwak tuh? Masya Allah. Baik. Dan mungkin tambah sekali ada yang tanya apa bisa diganti dengan sikat gigi? Baik. Apakah bisa diganti dengan sikat gigi? Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah siwak. Apakah siwak itu kata beliau juga pernah lihat selain daripada sholat? Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu'in. Siwak itu juga disunahkan ketika kita mau berwudu. Jadi mau berwudu juga. Di antaranya lagi ketika kita ingin khutbah, itu dalam mazhab Syafi'i disunahkan juga untuk pakai siwak. Lagi saya dulu belajar qiraat dengan Habib Abdullah, qiraat itu. Jadi kalau mau belajar ngaji itu, sebelum belajar ngaji beliau tanya, siwaknya mana? Nah, jadi pertanyaannya apakah ada sunat siwak selain daripada sholat? Ya, banyak sekali. Bisa dipahami, Mas? Itu di antara tadi yang saya sebutkan. Pertanyaan kedua adalah apa tadi? Apa kandungan dalam? Oh, kandungannya sangat banyak sekali. Maka kenapa dalam tingkatan siwak kayu yang paling tinggi itu kayu apa? Kayu arok. Karena dalam kandungannya di situ ada zat pembersih. Belum lagi nanti dengan hadis disebutkan kita mendapatkan keridhaan Allah. Dan kemudian dalam kandungan yang saya tahu ya Mas ya, di situ pembersihnya yang lebih hebat daripada yang lain. Lebih hebat ya. Coba tadi kayunya tadi itu, kayu arok tadi, itu coba ada. Saya di sini ada sekitar kalau kitab itu begini Mas. Ini kitab ya, ini anggap catatan ya. Segini Mas, itu cuma berbicara tentang apa hebatnya siwak ini. Nah, cuma hebat siwak. Salah satunya di antaranya itu kayunya itu memang punya keutamaan yang luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya, apa bisa diganti dengan yang lain? Bisa diganti dengan yang lain, tapi yang sifatnya kasar, yang bisa menggantikan dengan kedudukan siwak itu sendiri. Termasuk di antaranya adalah sikat gigi. Dan satu hal yang jangan lupa, pahala siwak itu dapat diberikan ketika dia berniat untuk melakukan siwak. Makanya sikat gigi bisa mendapatkan pahala niat siwak jika dia berniat untuk bersiwak. Jadi bisa nggak digantikan dengan yang lain? Bisa, diantaranya sikat gigi. Itu kalau sikat gigi jangan sekedar sikat gigi, tapi niat untuk bersiwak. Kalau siwaknya nggak, tapi kan kalau sholat kadangkala kita ketinggalan ya, ketinggalan sama
ketinggalan sama siwak, mungkin nggak bawa sikat gigi? Nggak mungkin kan? Bolehkah diganti dengan yang lain, misalnya dengan ujung baju? Ya, ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Yang penting sifatnya kasat. Boleh nggak sih? Yang penting ketika sholat yang berikutnya jangan di sini aja. Seminggu sholat nggak ganti-ganti baju di situ aja misalnya gitu, jangan. Bisa dipahami ya Mas? Jadi jawabannya boleh. Ada. Bisa dipahami Mas? Baik. Ada lagi Ibu? Sudah ya? Silakan. Kalau kita ketahui kan bahwa makmum itu ngikutin imam ya, Baik. dalam sholat. Saya pernah mengalami kasus itu pada saat maghrib itu, pada saat ayat awal itu imamnya mungkin kelupaan tuh langsung membaca salam. Itu bagaimana sikap makmum, apakah mengikuti imam atau rakaat selanjutnya gitu? Insyaallah ya, ada ya. Jadi pas tahiyat awal dia udah keburu salam. Padahal sholat maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Apa yang harus makmum lakukan? 1, tegur imam. Siapa yang negur imam? Yang paling bertanggung jawab negur imam adalah orang yang berada tepat di belakang imam. Makanya orang yang berada tepat di belakang imam itu adalah orang yang diantaranya harus mengerti dengan hukum. Saya pernah bicara ini di Masjid At-Taqwa. Habis itu yang biasa di belakang imam itu nggak datang lagi. Ya Allah, saya bilang saya salah ngomong apa gimana ini. Maksud saya cuma ingin begitu. Jadi siapa yang harus lakukan? Tegur Mas. Bagaimana cara menegurnya? Kalau laki-laki dengan mengucap Subhanallah. Ya, Subhanallah. Apa niatnya mengucapkan ini? Niatnya dengan berzikir Subhanallah. Nah, kalau imamnya sadar, Alhamdulillah. Ya Mas ya. Waktu itu ada yang negur nggak? Langsungan sih witir dia. Zikir maksud saya. Oh, langsung zikir. Kalau ternyata dia ngeyel, boleh nggak sholat maghrib ini 2 rakaat? Boleh sholat maghrib 2 rakaat? Nggak bisa. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Maka apa yang harus dilakukan kalau masih ngeyel? Subhanallah, Subhanallah. Maka kalau masih ngeyel juga, maka kita mufaraqah. Apa itu? Sholat sendiri. Allahu Akbar, berdiri. Kenapa? Kita berdiri, bukan boleh lagi Mas, wajib kita berdiri. Kenapa? Karena kalau kita tetap bertahan sama dengannya, kita sedang sholat maghrib 2 rakaat. Paham ya? Dengan syarat apa tadi? Kalau imamnya ngeyel. Kalau imamnya nggak ngeyel, Subhanallah. Salah ya saya. Wah, ini kalau ngobrol sudah banyak. Nah, gitu. Jadi jawabannya apa Mas? 1, tegur. Kalau nggak bisa ditegur, maka yang harus dilakukan apa? Kita mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Berpisah. Nah, bisa dipahami Mas ya? Mufaraqahnya itu ulang dari rakaat awal atau lanjut? Iya, mufaraqahnya diulang dari rakaat awal apa lanjut saja? Lanjutkan. Lanjutkan saja. Kenapa? Karena tadi yang sudah kita kerjakan itu dalam koridor yang benar. Hanya pada saat dia kemudian melakukan seperti itu, kita harus keluar. Bisa dipahami Mas? Nah, ini nanti kaitannya dengan sholat berjamaah. Kayaknya ada lagi Mas ya, sholat jamaah berarti lagi nanti. Bisa dipahami Mas ya? Baik. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf, ban saya kempes, saya naik ojek, gojeknya bannya kempes juga. Itu enggak bohong saya. Jadi saya sepeda motor saya ban belakangnya kempes, saya naik gojek itu ban depannya kempes di sebelum Balikpapan baru. Alhamdulillah, kalau nggak gitu saya nggak dengar cerita Mas tadi ya, yang luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta